Kamu jahat, Hani, cukup. Tias ingin menghias kamarnya dengan motif bintang dan bulan agar terlihat semakin cantik. Dia pun naik tangga untuk menempelkan aksesoris di bagian langit-langit kamar. Namun rupanya Tias kehilangan keseimbangan tubuhnya, dia pun terpelanting. Dengan gercep Deyan menangkap tubuh Tias. Dan berhasil. Tias selamat berkat Deyan. Deyan meminta Tias untuk lebih berhati-hati. Kini mereka berpelukan sambil tersenyum-senyum. Deyan minta Tias untuk tidak marah-marah lagi. Lebih baik mereka bersenda gurau dan bermesraan. Sementara itu Bu Delina yang mulai mencurigai Pak Farhat, diam-diam mengikuti kemanapun Pak Farhat pergi. Dia melihat Pak Farhat sedang ngobrol serius dengan Gino. Bu Delina menguping pembicaraan mereka. Gino seperti sedang menyindir papanya. Gino bertanya, siapa perempuan yang bertemu dengan papanya di Jasmine Cafe? Pak Farhat tersedak, dia terkejut dengan pertanyaan dari Gino. Gino mencecar papanya, apakah perempuan itu adalah selingkuhan papanya yang baru? Bu Delina semakin curiga kalau Pak Farhat sedang menyembunyikan sesuatu. Bu Delina bersumpah akan semakin gencar mengawasi Pak Farhat. Lalu Deyan tampak kembali berkelahi dengan Om Erwin. Entah apa yang dilakukan oleh Om Erwin sehingga membuat Deyan begitu marah padanya. Om Erwin terdengar seperti meminta Deyan agar tidak marah-marah. Namun Deyan malah menghajar Om Erwin. Zidan kembali mengintai Hani. Dia benar-benar tidak ingin membuat hidup Hani tenang. Hani harus menderita karena telah berani mempermainkan Zidan. Ketika sedang berada dalam pengintaiannya, Zidan melihat mobil Hani yang meluncur keluar dari halaman rumah Hani. Dan surprise, di teras rumah itu, nampak Aura yang sedang melambaikan tangannya pada Hani. Zidan senang karena mengetahui satu lagi rahasia Hani, yaitu tentang di mana keberadaan Aura. Zidan akan memisahkan Aura dengan Hani agar hidup Hani semakin merana dan menderita. Sebelumnya nampak Tante Wulan, Hani dan Aura yang saling berpelukan. Sepertinya Tante Wulan meminta maaf pada Aura karena telah membuat Aura ketakutan ketika berhadapan dengannya. Tante Wulan berjanji untuk tidak kasar dan galak lagi pada Aura. Sekarang yang dimiliki oleh Tante Wulan hanyalah Aura dan Hani. Setelah kehilangan Pak Sigit dan Abel, kini Tante Wulan tidak ingin kehilangan Hani dan juga Aura. Tante Wulan tidak sanggup kehilangan mereka berdua. Kemudian sesuai dengan permintaan Hani, Deyan dan Tias datang ke Loka Cafe untuk bertemu dengan Hani dan membicarakan tentang Aura. Hani minta Deyan untuk melepaskan Aura karena saat ini yang dimiliki oleh Hani hanyalah Aura. Hani sudah kehilangan Deyan, dia tidak ingin kehilangan Aura. Namun Deyan bersikeras untuk tidak melepaskan Aura karena Hani bukanlah ibu yang baik dan hak asuh atas Aura sudah jatuh ke tangan Deyan. Hani benar-benar kecewa pada Deyan. Dia mendorong tubuh Deyan sambil berkata kasar pada Deyan. Tias tidak rela suaminya didorong-dorong oleh Hani. Dia pun balas mendorong Hani hingga Hani terjatuh. Hani tidak menyangka Tias akan sebadas itu.